Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia yang paling mulia. Tak ada sedikit pun cacat dalam pribadinya. Setiap perkataan, perbuatan, dan ketetapannya menjadi sunnah sebagai contoh dalam kehidupan umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Muhammad dalam salah satu ayat dalam Al-Quran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Salah satu di antara keistimewaan beliau adalah kecintaan beliau kepada umatnya. Nabi Muhammad sengaja menahan doa mustajabnya di dunia untuk kelak beliau mintakan di akhirat sebagai syafaat untuk umatnya. Sampai-sampai di akhir-akhir menjelang wafat beliau pun yang ada di dalam pikirannya adalah umatnya. Rasulullah SAW pernah memberikan suatu nasihat kepada salah seorang sahabatnya untuk mengamalkan nasihat ini dan mengajarkannya kepada orang lain agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Nasihat ini pada dasarnya juga diperuntukkan kepada umat-umat sesudahnya yang dapat mengamalkannya. Lalu, apakah nasihat Rasulullah SAW itu? Dan siapakah sahabat yang diberikan nasihat itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, seorang sahabat Nabi yang diberikan nasihat itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kala itu, beberapa sahabat ditanya, "Siapakah yang ingin mengambil nasihat dariku dan mengerjakannya?" Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, "Aku, wahai Rasulullah." Hal ini tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat itu dariku lalu mengamalkannya atau mengajarkannya pada orang yang mengamalkannya?" Abu Hurairah menjawab, "Saya, wahai Rasulullah." Beliau meraih tanganku lalu menyebut 5 hal. "Jagalah dirimu dari keharaman-keharaman, niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Ridolah dengan apa yang Allah tentukan untukmu, niscaya kamu menjadi orang terkaya. Berbuat baiklah terhadap tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang mukmin. Cintailah untuk saudaramu seperti kamu cinta untuk dirimu sendiri, niscaya kamu menjadi orang muslim. Janganlah banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati." Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat cinta Islam Channel, dari hadis di atas ada 5 hal yang menjadi nasihat Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Hurairah. Hal ini juga menjadi nasihat bagi kita umatnya agar dapat selamat hingga kelak di akhirat. 5 nasihat itu adalah: pertama, jagalah dirimu dari keharaman-keharaman, niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Pesan pertama adalah meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata untuk menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah adalah dengan cara meninggalkan keharaman. Hal ini karena sesuatu yang haram apabila kita lakukan akan membuat hati menjadi hitam dan kelam. Ketika hati kita sudah hitam dan kelam, maka ibadah pun menjadi berat atas kita. Maka dari itu, orang yang paling mudah beribadah adalah orang yang paling bersih hatinya. Semakin hati seorang hamba bersih dari maksiat, maka semakin mudah baginya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kunci agar kita dapat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu dengan mengerjakan sholat dengan benar. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Kedua, ridolah dengan apa yang Allah tentukan untukmu, niscaya kamu menjadi orang terkaya.
Pesan selanjutnya adalah agar selalu ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya yang dimaksud dalam pesan Rasulullah ini bukan hanya kaya harta, karena hakikat kekayaan bukanlah kaya harta, melainkan kaya hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang kaya hati adalah orang yang paling qanaah. Ia selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Orang yang kaya hati adalah orang yang tidak akan pernah merasa iri dan dengki kepada orang yang diberikan oleh Allah nikmat yang lebih darinya. Orang yang kaya hati adalah orang yang selalu bersyukur walaupun Allah berikan sedikit kepadanya. Orang yang kaya hati adalah orang yang selalu melihat ke bawah untuk urusan dunia dan melihat ke atas untuk urusan akhirat. Ridho kepada ketentuan Allah merupakan sesuatu keharusan, dan sesungguhnya itulah yang terbaik bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ketiga, berbuat baiklah terhadap tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang mukmin. Mukmin berarti orang yang beriman. Baiknya keimanan seseorang bisa dirasakan oleh orang-orang yang terdekat dengannya atau oleh lingkungannya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa tidaklah dikatakan beriman bagi seseorang sebelum ia berkata baik, memuliakan tamu dan tetangganya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang sehingga ia mengatakan apa yang baik, atau jika tidak bisa ia diam. Tidak beriman seseorang sehingga ia memuliakan tetangganya, dan tidak beriman seseorang sehingga ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, cintailah untuk saudaramu seperti kamu cinta dirimu sendiri, niscaya kamu menjadi orang muslim. Muslim bermakna orang yang menyelamatkan. Menjadi muslim artinya menjadi orang yang menyelamatkan orang lain dari kejahatan lisannya atau perbuatannya. Menjadi muslim adalah mencintai untuk orang lain sesuai dengan ia cinta untuk dirinya sendiri. Jika ia mengharapkan kesehatan untuk dirinya, maka harapkanlah pula kesehatan itu dirasakan oleh orang lain. Jika ia mengharapkan mendapatkan kebaikan untuk dirinya, maka harapkan pula kebaikan itu dirasakan oleh orang lain. Jika ia mengharapkan kebaikan untuk dirinya, maka harapkanlah kebahagiaan itu dirasakan pula oleh orang lain. Hal inilah yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi kaum Ansor yang mendahulukan saudaranya kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Tentang hal ini telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman atau kaum Ansor sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin, mereka kaum Ansor mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka atau kaum Muhajirin, dan mereka kaum Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka kaum Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang yang beruntung. Al-Quran Surat Al-Hasr ayat 9. Kelima, janganlah banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Islam mensyariatkan kaum muslimin untuk banyak tersenyum, karena tersenyum juga merupakan sedekah. Dan Islam melarang banyak tertawa, karena segala sesuatu yang berlebih-lebihan atau melampaui batas akan membuat hati menjadi mati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak sehingga kelihatan tenggorokan beliau. Beliau biasanya hanya tersenyum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Hadis riwayat At-Tirmizi. Menurut Imam Al-Ghazali, jika hati mati, hati tidak akan bisa menerima peringatan Al-Quran dan tidak akan mau menerima nasihat yang baik. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan secara tersirat juga diberikan untuk umatnya.
Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan tambahan ilmu agar menjadikan kita sebagai umat yang lebih baik ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا